Misalnya di tugas kalian ini ya sudah ada datanya ya. Kalau di tugas kalian ini kan sudah ada datanya ini. Misalnya permintaannya 0, Pak, itu NIM saya belum ada. NIM kamu berapa? 057, Pak. Oke, kamu masuk kelompok 4 aja ya. Nanti tak tambahkan. Kelompok 4 ya. Lewat. Kelompok 4 sini ya. 057 masuk kelompok 4. Nah, misalnya di kelompok kalian Ya, ini, Pak. kelompok kalian ini di tugasnya kan ini ada data permintaannya ya. Misalnya datanya ngikuti ini. Misalnya data permintaannya 0,001 per penduduk di area permasalahan per jumlah penduduk di area tersebut ya misalnya. Data ini tadi yang belum ada. Oke, kita misal contohkan, langsung kita misalnya buat ya, masuk ke softwarenya, softwarenya, oke. Nggak jadi dulu, select screen-nya, ntar saya fokus mangan ini. Misalnya kita buka dulu softwarenya ya. Kalau sudah saya download, sudah saya install, download ini logistik. Oke, saya tampilkan dulu. Share screen. Oke, ini. Ya. Ntar, ini baru saya buka. Screen. Oke. Close ya. Share screen. Oh, ini. Video selected invalid. Oh, invalid. Sebentar. Full screen, view, exit screen. Misalnya ini. Harusnya bisa ini di share screen. Nggak bisa ini. Bismillah. Nah, ini ya, ini sudah saya buka. Jadi kita kan di case-nya itu kita punya 25 area marketnya, 25 area pemasarannya. Kemudian kita sekarang punya 2 distribution center. Kita ingin nambah 1 distribution center. Nah, kita sekarang punya distribution center di Jakarta sama Surabaya. Kita ingin nambah 1. Lokasi yang paling tepat itu di mana ya? Sesuai dengan kondisi permintaan kita. Jadi kita klik di ini softwarenya bagus. Kita klik di new skenario. Nah, nanti seperti ini. Running project. Ini termasuk yang paling sederhana yang bisa kita pakai di software ini. Oke, sambil kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, skenario type-nya itu yang pilih kita yang greenfield analysis. Greenfield analysis, coba kalian kalau download materinya greenfield analysis itu yang untuk menentukan lokasi fasilitas itu pakai greenfield analysis, salah satu metodenya. Misalnya ini nama skenario-nya penentuan DC HP apa tadi, Realme ya kan, Realme. Ini start date-nya 1 Januari 2020 sampai 12 Desember 2020 sama 1 tahun ya. Nah, jadi ini deskripsinya menentukan lokasi distribution center ketiga HP Realme di Indonesia. Ya. Oke. Jadi kita pilih oke. Udah. Oke. Sudah di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada peta. Nah, ini ada maps ya. Kemudian ini ada strukturnya. Nah, jadi strukturnya itu seperti ini. Kita klik. Nah, oke.
Dan kita masuk yang di sini ada, ya, ini contoh-contoh yang dari luar contohnya. Kita masuk ke case kita kan di sini sudah ada penentuan distribution center HP Realme. Oke. Sekarang yang pertama kita ubah ini yang basic, data basic. Produk, periode, demand itu permintaan, kemudian customer ya. Pertama produk dulu. Produknya itu kita ganti namanya. Pertama di sini klik produk ya. Kemudian namanya kita ganti HP Realme. Realme gini ya. Kemudian satuannya apa? Satuannya juga ganti-ganti. Picis berarti buah ya. Tapi kalau kalian misalnya beras itu mungkin bisa kilogram, yang tergantung produknya. Ini HP berarti berapa biji gitu ya, picis ya. Oke, itu sudah. Setelah produk, kita periodenya berapa lama? Nah, kita pilih periodenya, time periodenya 1 tahun, ini sudah benar. Oke. Kemudian customer. Ya, Customernya tadi kalau kita lihat di soal, misalnya saya stop share dulu ya. Saya view. Ini tadi share screen. Oh, misalnya ini. Di soal ini tadi, di soal ini ada 25 area pemasaran ya, ada 25 area pemasaran, ini data yang kita miliki. Stop 25 area pemasaran, oke. Berarti kita kembali lagi ke sana, ke softwarenya, mana tadi? Ini ya. Oke. Berarti kita bikin 25. Bisa dilakukan secara manual. Ya saya kan nggak ada datanya. Itu kalian kalau mau bikin manual itu seperti ini, di add aja. Add. Nah, misalnya customer 1. Nah, ini ada titiknya di peta di sini. Kita ganti misalnya customer Surabaya misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Surabaya, lokasinya customer Surabaya. Kemudian di peta ini kalian geser. Cari titik Surabaya itu di mana yang ada di peta. Mana tadi posisinya. Ini bisa di seluruh dunia atau di mana. Asalkan nanti petanya dipaskan. Indonesia mana ya? Di sini ya. Di sini. Petanya agak susah ini. Nah, tapi saya nggak pakai cara yang itu. Saya pakai cara yang langsung ya, bisa kita generate. Tadi ada 25 ya, 25 jadi pakai generate. Nah, misalnya negaranya ada di Indonesia, oke saya pilih Indonesia. Karena area pemasaran Indonesia ya, saya pilih Indonesia aja. Jadi nanti langsung Indonesia, oke. Kemudian ini maksimum populasi, minimum populasi, pokok di area yang minimal populasinya 15.000 populasi. Kemudian objeknya kita 25 ya, 25 area pemasaran daerah terpadat berarti 25. Kita langsung oke, klik. Langsung data generation. Oke. Sip. Nah, ini lihat di petanya sudah ada 25 titik. 25 titik di Indonesia. Ini langsung otomatis di daerah-daerah yang kepadatannya tertinggi di Indonesia. Dari 25 titik otomatis seperti itu. Nah, sekarang kita tadi kan produk udah ya. Produk sudah, kemudian produknya HP Realme, periodenya selama 1 tahun, berarti nanti data permintaan dan lain sebagainya itu selama 5 tahun. Kemudian customer kita ada 25 area. Jadi ada 25 area pemasaran lah, ibaratnya seperti itu. Ada 25 area pemasaran sesuai dengan soalnya seperti itu. Kemudian demand ini bisa kalian tentukan manual. Misalnya kalau manual itu seperti ini, add seperti ini, add. Oke. Demand-nya misalnya kalian kasih nama apa? Demand dari customer yang ada di Jakarta customer. Oke, Jakarta customer. Produknya adalah HP Realme. Oke. Periodic demand ya. Kalian milih data yang mana? Bisa periodic demand, kemudian bisa historic demand. Jika kalian memiliki data historis, gunakan data historis demand. Taruhlah ini permintaan real, jadi periodic demand gitu ya.
periodenya pilih yang 1 tahun. Periode yang kita gunakan 1 tahun itu ya, tahun 2020. Oke. Dan di sini parameternya di sini. Oke, klik. Ini kuantitinya 10. Bisa kita tambah. Jumlah permintaannya berapa? Misalnya jumlah permintaannya selama 1 tahun di Jakarta 10.000. Oke, fine, boleh. 10.000 boleh gitu ya. Nah, itu manual. Misalnya nanti misalnya kalian sudah ada datanya per kota, setiap daerah pemasaran itu sudah punya data permintaan masing-masing, gunakan manual-manual seperti ini. Ya, gitu ya. Misalnya saya delete aja. Saya langsung generate aja, langsung otomatis. Ini permisalan ya, permisalan customer-nya. Kalau customer, kemudian ini kita menggunakan misalnya permintaannya itu 0,001 per citizen. Berarti misalnya di situ ada 1.000 penduduk, berarti ada 1 permintaan. 1, 2, 3. Berapa sih? Ya seperti itu. 1, 2, 3 seperti itu ya maksudnya. Oke, kita generate, berarti ada otomatis. Nah, langsung ada 25 customer, 25 demand. Kita cek satu-satu ya. Customernya itu yang satu misalnya Balikpapan customer, berarti customer di Balikpapan. Nah, kita harus rubah dulu ini. Tadi harusnya dirubah secara otomatis ya. Permintaannya apa? HP Realme. Periodenya 1 tahun. Ini juga HP Realme 1 tahun ya. HP Realme 1 tahun. Semua diganti, tadi keliru, enggak langsung otomatis. Sorry. Ini kita rubah. Ini permintaan selama 1 tahun untuk HP Realme di 25 area pemasaran demand-nya. Oke. 1 tahun semua dulu ya. Oke, bentar ya. Geser dulu. Kalian sambil nyoba langsung biar bisa langsung bisa ya. Nanti kalau nyoba sendiri kadang-kadang lupa padahal udah dijelaskan. Karena sekarang kalian mau menentukan titik pemasaran secara manual itu yo susah. Walaupun bisa. Oke, ini sudah semua ya. Oh, belum. Ganti dulu produknya kan, karena produknya kita kan pakainya Realme ya yang kita. Period 1 tahun. Oke, naikkan lagi. Sedikit lagi. Oke. Nah, misalnya kalian ada beberapa produk yang dijual itu juga bisa. Jadi nanti yang di sini tinggal tentukan aja produknya apa gitu ya. Nah, kita kan ini kan 1 produk aja gitu. Misalnya 1 perusahaan punya banyak produk, itu juga bisa kita tentukan. Oke, sudah. Oh, belum. Sedikit lagi. Oke. Nah, udah ganti produknya. Kemudian kita lihat demand-nya, dia lihat di sini. Kita klik misalnya salah satu ya, Balikpapan. Nah, ini demand realnya 700 itu. Pakai
0,001 dari jumlah penduduk. Berarti permintaan di mana nih, di Balikpapan ada 700 permintaan produk HP Realme selama 1 tahun, ya itu selama tahun 2020. Ini data yang kita miliki di sini seperti itu. Cara manual tadi sudah bisa, misalnya kalian mau nambah manual, nambah di kota mana ya, tinggal add gitu ya. Nanti tinggal menentukan titiknya, tapi kalian harus memastikan titik itu sesuai dengan kota yang kalian maksud gitu ya. Nah, gitu. Karena tadi kan produk sudah, ya periodenya 1 tahun ini sudah, kemudian customernya sudah ada 25 customer yang ingin kalian layani, 25 titik ya, 25 titik pemasarannya ya, 25 titik customer. Dari 25 customer itu data demand-nya sudah kita input juga ya, sesuai ya produk Realme ini. Nah, kemudian kita lihat di struktur ini. Struktur ini kan kita ini maksudnya mau mencari ada, oh bentar, sorry. Kita kembali lagi ke soal lagi. Di soal itu, seperti ini. Kita memiliki distribution center itu di Jakarta sama di Surabaya. Nah, kita tambahkan dulu distribution center di Jakarta dan Surabaya. Oke, itu yang penting di data di soal. Oke, ini mau mati ya, saya pakai data yang biasa ini, pakai Zoom yang biasa, nanti saya anu lagi berarti. Masalah. Berarti kita, ini kan distribution centernya belum ada ya, ini cuma area pemasaran, customer, demand, period, sama produk. Berarti ini pakai in use, sama all, yang all, klik yang all, klik yang ini, DCs and factories. Nah, jadi kalian misalnya ingin menambahkan factory kan pabrik ya, pabrik atau DC. Nah, di sini kan kita datanya adalah DC, distribution center. Oke, kita punya 2, berarti add 1, 2. Oke, ini tipe, misalnya tipe 1 adalah distribution center Jakarta. Tadi kan Jakarta ya, distribution center Jakarta. Yang kedua adalah distribution center Surabaya ya, Surabaya. Nah, ini tipenya bisa kalian tentukan. Bisa ini termasuk memang distribution center aja, atau misalnya bisa juga online shop distribution center, misalnya kan sekarang ada yang ini distribution center untuk online shop, ada yang X factory atau distribution center with staff. Jadi distribution center yang di sana ada staffnya juga. Misalnya kita pilih distribution center dengan staff, nah, misalnya gitu ya, distribution center dengan staff. Jadi di sana ada staff yang bekerja juga, bukan hanya pusat distribusi. Oke, lokasinya sudah sini. Lokasinya kita samakan dengan customer yang ada di, ini kalau kita belum merubah lokasinya itu kalian lihat di peta, itu ada di laut nggak jelas itu ya lokasinya ini. Coba itu, masa di Jakarta posisinya di sini. Lokasinya kita samakan dengan lokasi customer yang ada di Jakarta. Jadi kita klik di sini, kita cari Jakarta customer location. Nah, klik, oke, udah pindah ya. Ya di peta ini udah pindah dia. Saya memang belum terlalu familiar dengan software ini ya. Gimana membesar petanya. Kemudian di Surabaya, ini kita lihat lokasinya juga masih tidak jelas ini, di laut ya, di dekat Gabon. Nah, lokasinya kita pindah di lokasi yang sama dengan customer Surabaya, ya, customer Surabaya customer. Oke, Surabaya customer location. Nah, oke, klik ya. Oke, lihat kalian ya di peta. Jadi lihat di peta. Jadi di sini ada 25 area pemasaran dan 25 area pemasaran ini sudah memiliki demand masing-masing ya. Ada permintaan. Yo, enggak masalah. Nah, jadi 25 titik ini dilayani dengan 2 distribution center ini. Pemegang merek Realme untuk melayani 25 titik pemasaran ini dia hanya memiliki 2 distribution center. Nah, gitu ya. Ini case-nya seperti itu. Kemudian mereka ingin mencari 1 titik distribution center lagi. Kira-kira titiknya di mana ya? Kira-kira titik yang cocok itu di mana?
maka kita menggunakan metode greenfield analysis. Greenfield analysis ya untuk menentukan titik lokasi itu, titik apa, fasilitas distribution center, entah distribution center, entah pabrik, nah gitu ya. Itu salah satu metodenya adalah menggunakan greenfield analysis GFA. Jadi kita nggak asal gitu untuk menentukan fasilitas itu di mana lokasinya, titik geografis yang tepat. Nah, ini salah satu metodenya seperti ini. Jadi ini karena data sudah selesai semua ya, lokasi ini perlu dihilangkan ini. Jadi data yang tadi location ini karena sudah dipindah ke satu titik yang sama tadi, makanya harus dihapus. Tadi kan distribution Jakarta location, lokasinya kita samakan dengan customer yang dari Jakarta ya. Nah, jadi data di sini kan 0 ya, titiknya 0 ini kita hapus. Kemudian di ini juga 0 ya, kita hapus. Jadi kita remove gitu ya. Jadi titik-titik ini kayak titik koordinat apa, lintang dan bujur gitu lah, pokoknya kan titik geografisnya lah ya, titik geografis kotanya. DC factory-nya kita sudah ada 2, ini sama DC distribution center Jakarta, sama lokasinya di Jakarta Customer, DC Surabaya, dari Surabaya. Oke, sekarang tinggal kita lakukan execute atau melakukan eksperimen. Nah, klik di sini. Ini di atas ini ada tombol run, kita klik aja run, klik validasi, unit conversion is missing. Oke. Unit conversionnya harus dirubah dulu. Sebentar. Sorry. Tadi kan kita tadi sudah merubah ya, produknya itu apa? Biji ya, tapi di sini masih meter persegi. Nah, ini jadi salah. Makanya tadi diperingatkan. Ini diganti jadi picis kan HP kan nggak mungkin meter persegi kan. Picis berapa buah. Oke. Kemudian jaraknya kilometer, oke. New site location-nya merah juga. Atau kita ganti misalnya ungu. Jadi nanti yang warna ungu itu adalah distribution center location-nya. Oke, klik. Jadi nanti yang warna ungu itu adalah distribution center yang ketiga. Nah, nanti ya. Oke, langsung kita run. Oke, run. Oke. Nah, kita lihat sudah ada yang warna ungu enggak? Jadi distribution center yang ketiga itu menggunakan GFA eksperimen ini adalah titiknya di sini. Di sini. Ada di Manado customer. Nah, mungkin di sini ditaruh di sini adalah untuk melayani customer-customer yang ada di sini. Makassar, Balikpapan, sama Banjarmasin. Nah, ini titik yang optimal. Jadi kalau misalnya pertamanya punya 2 ini, kemudian mereka ingin menambah satu lagi distribution center, maka yang paling tepat titiknya adalah di sini, di Manado. Nah, kemudian di sini ada data-datanya. Jadi untuk memenuhi permintaan keseluruhan 25 titik itu ada titik-titiknya, misalnya ini dari distribution center Jakarta untuk memenuhi Bogor customer. Nah, ini ada aliran produknya terlihat 59.200, jaraknya 42.732 cm dan sebagainya. Dari DC Jakarta ke Bandung customer ini ada berapa jaraknya? 125.726 biji. Jarak yang ditempuh segini. Ini ada jaraknya dari distribution center ke titik customer ini. Di sini sudah ada detailnya. Ya, nanti di sini juga ada data GFA yang baru, DC yang baru, produk flow-nya di sini juga. Kemudian ini new site location. Jadi ketika kita mau nyari di mana distribution center yang baru, maka ini nomor 1 ini titik latitude-nya 1.482, longitude ini sesuai dengan garis lintang dan garis busur ya, titik geografis. Nah, kalau distribution Jakarta ini titiknya ini, titik ini.
Nah, jadi ini. Ya, jadi gitu ya, simple ya. Jadi dengan data demand dari masing-masing customer kita bisa menentukan, misalnya kalau mau menambah distribution center baru lagi, itu di mana titik lokasinya itu secara science itu bisa kita tentukan ya dengan software ini untuk mempermudah kita seperti itu. Asalkan ada data custom, ada data permintaan itu aman seperti itu. Atau misalnya perusahaan sekarang masih cuma punya satu distribution center, ingin nambah satu lagi di mana? Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Seperti ini yang saya contohkan tadi, kira-kira seperti itu. Terima kasih, silakan dikerjakan tugasnya. Itu kan kelompok ya, minggu depan bisa dipresentasikan masing-masing kelompok. Teknisnya bisa kita bahas minggu depan. Saya kira itu saja penjelasan untuk penggunaan software ini. Nah, jadi ini new set-nya sudah bisa. Kemudian banyak data-datanya yang bisa, misalnya distance to site dari masing-masing titik itu juga ada. Demand coverage ini juga ada dari masing-masing distribution center. Oke, saya kira itu saja. Intinya kan untuk mencari titik baru itu ya, titik distribution center tadi sudah didapatkan di Manado.